Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Masih Tetap Dendam Arwah Agatha. Cerita kali ini memasuki part yang kedua ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian menontonnya terlebih dahulu agar kalian paham dan mengerti keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh Naila Nur Fajriya. Kalian juga bisa mengunjungi tweet beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Hai Hani, aku juga sangat merindukanmu. Balasan kerinduan pada kekasihnya sudah terpenuhi. Tinggal bagaimana caranya agar suaranya tidak terlihat gemetar saat didengar oleh Agatha yang nantinya akan menimbulkan kecurigaan dan kegelisahan bagi kekasihnya itu. Lama sekali kamu menjawabnya. Di mana kamu? Aku mengganggu tidurmu tidak? Ucap belahan jiwanya. Tidak kok. Kebetulan aku terbangun tadi saat teleponku berdering. Perkataannya terbata-bata. Ia tidak mampu membohongi wanita yang dicintainya itu. Sayang, ada apa? Kenapa suaramu seperti ini? Apa yang terjadi padamu? Agatha mulai curiga sekaligus khawatir dengan ucapan Stephen yang terpotong-potong. Kehilangan ide, Stephen pun diam sejenak. Ia tidak tahu harus beralasan apa lagi pada Agatha. Memang tidak diragukan lagi insting seorang wanita sangatlah kuat. Dia bisa merasakan walau posisinya ini sedang tidak bersama Stephen. Steph, panggil Agatha. Sedangkan Stephen ini masih dalam keadaan panik dan bingung harus berbuat dan berbicara apa lagi padanya. Kemudian dia memutuskan untuk pergi ke rumah Agatha dan berniat untuk menceritakan semuanya. Stephen sadar, kini Agatha sudah menjadi bagian dari hidupnya. Dan ia berhak tahu masalah apa yang sedang kini tengah menerpanya. Stephen mematikan obrolannya dengan Agatha lalu menginjak gas dan melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi. Sedangkan di sana Agatha kebingungan mengapa mendadak Stephen ini memutuskan panggilannya secara tiba-tiba dengannya. Perasaan cemas pun timbul di benaknya. Apakah kiranya hal yang tengah disembunyikan oleh kekasihnya itu? Apa yang terjadi sebenarnya? Mengapa dia tidak langsung jujur saja kepadaku? Kok anggap apa aku ini Steph? Agatha terus menggerutu dengan sebal. Tok tok tok. Pintu rumahnya diketuk. Mungkin Stephen sudah sampai. Ia kemudian bergegas membukakan pintu. Tanpa sadar, sandal yang ia gunakan pun terbalik. Itu dikarenakan Agatha yang sebal melihat kelakuan dan gelagat Stephen yang tidak seperti biasanya saat berbicara di telepon tadi. Setelah membuka pintu untuk kekasihnya, ia langsung menyeretnya masuk, menutup pintu, dan mendudukkannya di sebuah sofa panjang di ruang tamunya. Sedangkan Agatha masih tetap dalam posisi berdiri dan menatap dengan sinis ke arah Stephen. Ia sudah menyiapkan 1000 pertanyaan yang akan dilontarkan kepadanya. Stephen ini memandang Agatha. Agaknya ia tahu kalau dirinya itu telah membohonginya. Bagaimana dia bisa menjelaskan kalau melihat gelagat Agatha saja, Stephen sudah berkedip ketakutan. Astaga, kau ini kenapa memandangku seperti itu? Pacar datang itu harusnya disambut, dibuatin minum. Ini malah datang-datang dipelototin kayak gini. Protes Stephen pada kekasihnya itu. Agatha lalu pergi ke bilik dapur. Diambilnya cawan kecil yang dari keramik itu dan diisinya dengan air dingin yang ada di kulkasnya. Kemudian memberikan segelas minuman itu dengan kesal kepada Stephen hingga air di dalam cawan itu menjadi tumpah ke lantai. Tingkahnya membuat Stephen kaget, namun juga lucu baginya. Melihat kekesalan di wajah pacarnya itu semakin membuat aura kecantikannya ini keluar.
Sejenak Stephen bisa melupakan musibah yang menderanya berkat Agatha. Agatha lalu duduk di sebelah Stephen, menatap tajam Stephen yang kala itu dalam posisi sedang meneguk air yang telah diberikannya. "Sudah minumnya. Sekarang bisa kan cerita?" celetuknya kepada Stephen. "Iya ya, sebentar, baru juga minum. Kamu jangan galak-galak, aku takut," balas Stephen menggodanya. "Masih aja cari alasan kamu itu. Udah deh, cepetan cerita. Nggak tahu ya, aku tuh khawatir dari tadi," gerutunya dengan sebal. Stephen tidak tahu mulai memberitahunya dari mana. Ia bingung harus bercerita apa tentang keputusan pengunduran dirinya dari rumah sakit. Ia memikirkan bagaimana jika kekasihnya itu sedih setelah mendengar semuanya. "Steph, ayolah." Agatha terus menekan Stephen agar bisa leluasa menceritakan semua masalahnya padanya. "Oke, baiklah, aku akan jujur. Tapi setelah ini janji ya, jangan marah," pintanya pada Agatha. Agatha mengangguk. Ia menaikkan kakinya ke sofa dan membentuknya seperti bersila. Telinganya sudah siap untuk mendengarkan penjelasan dari Stephen. "Sebenarnya, aku telah mengundurkan diri dari rumah sakit itu," ungkapnya dengan kata yang dipercepat dengan nada setengah panik. Agatha tentu tercengang mendengar penjelasannya. Ia kemudian berdiri dan memulai menginterogasinya dengan beberapa pertanyaan. "Apa? Kenapa, Steph? Ada apa denganmu? Mengapa kau mengundurkan diri dari sana? Bagaimana dengan pasienmu? Dan bagaimana nasibku juga nantinya tanpa kamu? Ah, Steph, kamu itu..." Agatha terus bertanya dan mengomel tiada henti. Namun belum sampai ia meneruskan bicaranya, tiba-tiba Stephen ini memeluknya lalu menatapnya. Kemudian, dia mendudukkan Agatha di sofa dan semakin lama ia memberanikan diri mendekatkan wajahnya pada Agatha. Kini bibir mereka pun hanya berjarak 2 cm. Perlahan Stephen ini mulai mencumbuk Agatha, mengecup bibir manis itu berulang-ulang kali dengan lembutnya. Agatha pun akhirnya terbawa suasana, seakan ia telah melupakan dumelannya terhadapnya itu. Sekitar 5 menit Stephen pun menyudahi adegan ciuman mesra itu. "Sudah, jangan ngomel lagi. Diam. Aku ada alasan dibalik itu semua, sayangku. Aku butuh dukungan kamu saat ini. Tolong cobalah ngertiin posisiku ya." Stephen ini memberikan pengertian pada Agatha. Agatha ini tertunduk sekaligus kaget mendengar nada bicara Stephen yang agak tinggi. Namun dibalik itu semua ia mengerti bahwa maksud dari Stephen adalah hanya memberikan pengertian kepadanya. "Iya ya, maaf," sahut Agatha dengan singkat. "Ya maaf, aku bukan bermaksud membentak kamu. Aku hanya ingin kamu mengerti. Dengarkan dulu penjelasanku. Apa alasanku mengambil keputusan sebesar itu? Sebenarnya aku juga tidak mau. Hanya saja sudah 2 nyawa yang melayang saat aku yang menanganinya. Aku rasa aku tidak pantas menjadi seorang dokter." Stephen kemudian memeluk Agatha. Ia kembali melampiaskan seluruh tangisannya di pelukan kekasihnya itu. Rasa bersalah yang ia rasakan malah semakin membuat hidupnya menjadi penuh tekanan. Apa maksudnya? Kenapa kamu menangis seperti ini? Coba tatap aku, dan kemudian jelaskan secara perlahan kejadian yang menimpamu saat ini. Oke ya? Sudah, stop, jangan menangis begitu. Agatha mengusap punggung Stephen, kemudian menghiburnya dan memberi arahan kepadanya. Kalau dia menangis seperti ini, bagaimana Agatha bisa tahu apa masalah yang kini sedang menderanya? Aku telah gagal, tak? Aku gagal. Aku memang benar-benar tidak becus menjadi seorang dokter." Stephen semakin terisak mengingat kejadian pilu di rumah sakit. Ia terus memukuli kepalanya berkali-kali dan terus-terusan menyalahkan dirinya sendiri atas meninggalnya kakak sekaligus pasiennya itu. Steph, stop. Aku bilang stop. Apa yang kamu lakukan? Kepalamu bisa terluka nanti.
Apa yang terjadi padamu sebenarnya? Tolong, jangan seperti ini, Steph. Hatiku ikut sakit melihat kau seperti ini. Kembali Agatha meraih tubuh Stephen lalu dipeluknya dengan erat. Duka Stephen merupakan dukanya pula. Pun saat ia mengalami musibah ini, Agatha juga turut merasakan sakitnya. Itulah yang dinamakan cinta sejati. Sambil terus menenangkan Stephen yang masih terisak oleh tangisan, tangan Agatha meraih ponsel Stephen yang berada di meja depan sofa. Ia berniat menghubungi teman dari kekasihnya itu, namun tiba-tiba telepon genggam itu diraihnya oleh Stephen. "Kamu mau apa dengan handphoneku?" tanya Stephen kepadanya. Agatha kaget saat tangan Stephen tiba-tiba mengambil secara paksa handphone yang berada di tangannya. Padahal maksud hati ia ingin mengetahui kejadiannya langsung saat berada di rumah sakit waktu itu. Aku ingin menelepon temanmu dan bertanya apa yang terjadi padamu sebenarnya." Dengan terbata-bata ia menjelaskan maksud dari niatnya tersebut. "Tidak perlu kamu menghubungi mereka. Mereka juga tidak akan tahu tentang kabar pengunduran diriku. Dan aku harap cukup kamu saja yang tahu saat ini. Karena kamu adalah satu-satunya alasanku untuk tetap kuat dan bertahan sampai sekarang ini," pinta Stephen pada Agatha. Ia tahu jika pacarnya ini sangat khawatir sekali atas keadaan dirinya. Namun, Stephen juga tidak mau jika kabar tentang dirinya ini sampai diketahui oleh para rekan dan sahabatnya di rumah sakit. Sama halnya saat ia berbicara dengan Pak Sujatmiko selaku pemilik resmi rumah sakit itu. Ia juga meminta agar kepala manajer itu tidak membocorkan tentang perihal pengunduran dirinya terhadap siapapun. "Oke, baiklah. Tapi apa alasan sebenarnya sampai-sampai kau ini menjadi seperti ini? Tolong jelaskan semuanya padaku," paksa Agatha yang terus-menerus menekan Stephen agar ia mau untuk berterus terang kepadanya. "Jadi, malam itu setelah aku mengantarkanmu pulang, aku langsung mendapat kabar bahwa pasien yang kita tangani pada hari itu anfal dan keadaannya semakin memburuk. Saat aku datang ke sana, aku ini melihat bahwa dia sudah dibawa oleh beberapa dokter lainnya ke ruang operasi, dan di sanalah musibah ini terjadi. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Anak yang masih berusia 6 tahun itu meninggal dunia, dan akulah yang menjadi pemicu atas semuanya. Aku memang dokter tidak berguna. Harusnya aku bisa datang tepat waktu saat itu." Begitulah penjelasan yang diucapkan oleh Stephen. Ia kembali duduk meringkuk sambil terisak tangis. Kejadian itu tidak akan bisa ia lupakan bahkan untuk seumur hidupnya. Agatha kemudian memeluknya dan mencoba untuk menenangkannya. Stephen memutar badannya dan tidur di pangkuan kekasihnya hingga ia terlelap dalam tangisannya. Agatha mengelus perlahan kepala Stephen. Dipelainya rambut klimis itu, ditatapnya wajah sendu yang sedang terlelap. Tangannya membelai pipi cabi itu, seraya menghapus air matanya yang masih tersisa. Ia mendekap tubuh itu dengan erat, dirasakannya betapa besar duka yang sedang dipikulnya. Peluh bening putih itu kemudian menetes dari kelopak matanya yang indah, yang dengan tidak sengaja menjatuhi pipi Stephen. Sadar akan sesuatu terjatuh di pipinya, Stephen ini membuka matanya. Dilihatnya wajah cantik itu sedang meneteskan air mata. Ia lalu bangkit, mengusap tetesan demi tetesan yang keluar dari biji matanya. Direngkuhnya tubuh kekasihnya itu, kemudian dipeluknya dengan mesra. "Kamu kenapa?" Stephen mempertanyakan hal yang dikiranya itu membuat Agatha menjadi menangis sambil tangannya terus mendekapnya. "Tidak, maafkan aku ya, yang tidak bisa memahami lukamu ini," balas Agatha. Ia semakin mengeratkan pelukannya pada Stephen. "Sudahlah, semuanya sudah terjadi. Aku ingin kamu tetap fokus pada pekerjaanmu, walaupun aku tidak lagi bekerja di sana," ucap Stephen yang memberi peringatan pada kekasihnya. Agatha menganggukkan kepalanya. Ia terhanyut dalam dekapan hangat kekasihnya itu. Stephen memegang dahu Agatha, mengangkat wajahnya perlahan,
dan ditatapnya dengan mesra binar bola matanya yang indah. Tangannya menyibak helaian rambut yang menutupi wajah ayunya itu. Kemudian ia mendekatkan bibirnya pada bibir Agatha. Dicumbunya dengan mesra bibir kecil nan mereka itu dan dilumatnya secara perlahan. Cup, cup. Begitulah suara dua bibir yang saling berkecupan itu. Kemudian Stephen ini menggendong tubuh Agatha sambil mulutnya terus berpacu dalam kenikmatan. Lalu kemudian diletakkannya tubuh molek itu di sebuah sofa panjang yang berada di belakangnya. Kian lama cumbuan itu semakin merambat ke area telinga, leher, juga dada Agatha. Agatha pun kemudian merasa nikmat merasakan cumbuan liar Stephen itu. Kini tangannya mulai mengerayangi dua buah gunung padat milik Agatha yang masih berbalut bra dan diremasnya secara perlahan. Dia pun kemudian mengeram nikmat saat payudaranya ini disentuh oleh Stephen. Jujur, baru kali pertama bibir dan juga tubuhnya ini dijamah oleh seorang laki-laki. Sebelumnya memang Agatha masih belum berani. Namun entah mengapa saat tangan Stephen itu menyentuhnya, jiwanya kembali bergelora, hasratnya menggebu-gebu. Detak jantungnya pun semakin cepat dan nafasnya menjadi tidak beraturan. Sungguh sentuhan itu membuat dirinya tenggelam. Tok tok tok. Tiba-tiba pintu rumah Agatha ini ada yang mengetuk. Semuanya terperanjat kaget membuat mereka menghentikan adegan panas itu. Stephen merapikan bajunya, pun dengan Agatha yang juga ikut merapikan rambutnya. Kemudian ia berjalan ke arah jendela lalu mengintip keluar dan melihat siapakah gerangan orang yang bertamu dini hari seperti ini. Ceklek, ia membuka pintu. Dilihatnya seorang lelaki berpakaian kemeja putih dengan celana panjang berwarna hitam dan sepeda motor metik yang diparkir di halaman rumahnya. Rambutnya klimis karena terkena rintikan air hujan. Juga kemejanya yang basah membuat tubuh suspeknya ini terlihat. Loh, Dokter Andre? Sapa Agatha. Ternyata Andre, salah satu dokter yang kebetulan juga adalah teman dari Stephen itu. Dia datang ke rumah Agatha. Stephen yang mendengar ucapan Agatha, ia bangkit, berjalan ke arah pintu menyusul Agatha. Dia melihat sahabatnya itu berdiri di depan pintu dengan pakaiannya yang basah terkena air hujan. "Halo, ngapain lo di sini? Tahu dari mana alamat ini?" Berbagai pertanyaan langsung dilontarkan kepada temannya itu. Sepertinya Stephen tidak senang melihat keberadaannya di sini. "Kamu ini apa-apaan sih? Temen dateng bukannya disuruh untuk masuk malah ngomel-ngomel gak jelas. Mari dok, masuk dok." Agatha langsung memarahi Stephen di depan Andre. Kemudian menyuruhnya untuk masuk ke dalam. "Silakan duduk dok," ucap Agatha mempersilahkan Andre duduk. Kemudian pergi ke belakang untuk membuatkan minuman hangat untuknya. Stephen menatap sinis ke arah Andre, lalu duduk di sampingnya dengan perasaan kesal. "Ngapain sih lo datang-datang ke sini? Dapat alamat rumah Agatha dari mana lo?" Stephen bertanya pada temannya itu sambil menggerutu. "Ya lo yang apa-apaan? Ngapain sih lo itu gak jujur sama gue? Lo masih anggap gue ini teman lo gak? Gue itu tahu dari gelagat lo pas di rumah sakit. Lo bohong kan sama gue? Lo bilang ada masalah keluarga. Tapi apa? Gue cari lo di rumah, di tempat biasa kita nongkrong, gak ada. Terus di jalan tadi gue ini ketemu sama Suster Ica. Dia cerita kalau lo lagi dekat sama Suster Agatha. Dia ngasih alamat ini ke gue," jelas Andre dengan nada kesal. Sejenak Stephen ini terdiam. Memang benar kala itu ia sedang membuat cerita palsu agar Andre tidak mencurigainya dan mengetahui bahwa ia sudah mengundurkan diri dari tempat mereka bekerja. Namun ternyata gelagatnya telah terbaca oleh mata Andre. Sedangkan Andre sendiri belum mengetahui yang sebenarnya, bahwa sahabatnya itu telah keluar atau mengundurkan diri dari rumah sakit itu. Tidak berselang lama kemudian, Agatha datang membawa secangkir teh panas dan juga camilan ringan. Kemudian duduk di samping Stephen dan mendengarkan obrolan yang tengah mereka bahas. Namun keduanya sama-sama berdiam diri saat Agatha datang. Agatha menatap tajam ke arah kedua lelaki itu sambil mengernyitkan dahinya. Pasti ada suatu rahasia yang tengah mereka sembunyikan.
celetuknya dalam hati. Kok jadi diam semuanya? Ada apa sih sebenarnya? Sentak Agatha kepada keduanya. Andre melirik Stephen, menunggu isyarat darinya untuk bicara. Namun Stephen tetap diam seribu bahasa sambil memainkan jemari tangannya layaknya bocah yang sedang dimarahi. Oke, jadi masih belum ada yang berani bicara rupanya di sini ya. Mending kalian keluar deh dari rumahku sekarang juga dan selesaikan masalah kalian berdua di luar, ancam Agatha. Kemudian, ia berjalan ke arah pintu, membukanya dan mempersilahkan kedua lelaki itu untuk keluar untuk menyelesaikan perdebatan di antara mereka. Stephen yang melihat sikap Agatha langsung bangkit dari duduknya, menghampiri Agatha yang sedang marah kemudian menutup pintu itu secara perlahan. Sini duduk, akan kujelaskan semuanya. Stephen kemudian menggandeng tangan Agatha dan mengajaknya duduk bersama mereka. Ini semua gara-gara Andre nih, celetuknya sambil menyenggol tangan temannya itu agar membantunya untuk menjelaskan kepada Agatha. Kok gua? Sambil melirik ke arah Stephen. Jadi gini sus, sebelumnya saya minta maaf ya jika kehadiran saya yang malam-malam begini mengganggu, ujar Andre yang turut memberi penjelasan pada Agatha. Namun belum selesai ia bicara, tiba-tiba Stephen ini memotong ucapannya. Ya jelaslah mengganggu sekali malahan. Ganggu orang pacaran aja lu, saut Stephen dengan lantangnya. Agatha tersipu mendengar perkataan Stephen, namun diabaikan olehnya. Ia tetap fokus untuk mendengar penjelasan dari Andre. Sudah dok, jangan diraukan kata-katanya. Lanjutkan saja bagaimana kejadiannya, pinta Agatha kepada Andre. Sebenarnya, saya tidak tahu apa yang terjadi dan bagaimana kejadiannya. Tapi sumber masalahnya ini tuh ya ada di dia, melirik ke arah Stephen. Dia sudah membohongi saya. Pas saya tanya mengapa dia tiba-tiba pergi dari rumah sakit itu, dia beralasan bahwa ada masalah dengan kedua orang tuanya. Namun saya curiga, dari gelagat bicaranya ada yang aneh. Makanya saya datang ke sini. Siapa tahu kan Stephen sudah menceritakan yang sebenarnya pada suster Agatha. Maksudnya saya ini kan temannya, mengapa dia harus membohongi saya? Andre menjelaskan secara rinci kejadian tersebut kepada Agatha. Agatha melirik ke arah Stephen. Lagi dan lagi ia selalu membuat keputusan sesuka hatinya. Oh masalah itu, Stephen sudah cerita kok sama saya. Dia memutuskan untuk mengundurkan diri dari rumah sakit itu, sahut Agatha. Andre tercengang mendengar pengakuan dari pacar Stephen tersebut. Ia tidak menyangka bahwa sahabatnya itu telah mengambil keputusan tanpa sepengetahuannya. Rasa kecewa, emosi, dan sedih sekali menjadi satu dalam pikirannya saat ini. Kau ini kenapa? Selalu memutuskan sesuatu sesukamu. Sudah ku ingatkan berkali-kali ini bukan kesalahan kita, Steph. Sudahlah, percuma juga aku mengingatkanmu. Bicara denganmu itu ya sama seperti bicara dengan batu, sama-sama keras. Pungkas Andre yang mengeluarkan unek-uneknya kepada temannya tersebut. Sus, saya permisi, tolong beritahu dia ya, sambil melirik sinis ke arah Stephen. Teruskan saja jika ingin mengikuti egonya, tapi jangan pernah anggap saya sebagai sahabatnya lagi. Andre kemudian buru-buru keluar dengan perasaan kesal, meninggalkan kediaman Agatha. Dok, tunggu dok, di luar sana kan masih hujan. Agatha mencoba mencegah kepergian Andre, namun kata-katanya tidak dipedulikan olehnya. Ia tetap kekeh pada pendiriannya, kemudian menstarter motornya dan pergi meninggalkan Stephen yang masih terpikir oleh ucapannya. Kini hanya tinggal Agatha dan Stephen berdua di tempat yang sama. Stephen duduk dengan posisi memegangi dagunya serta menatap sudut puing rumah Agatha. Matanya kosong, namun tidak pada isi dari kepalanya. Ia seperti sedang memikirkan sesuatu. Bagaimana? Kamu mau pulang atau? Agatha kemudian mendekatinya dan duduk di sampingnya. Sayang, ucapnya sekali lagi. Seakan kekasihnya itu tidak sepenuhnya mendengarkan pertanyaannya. Iya,
"Kamu tanya apa tadi?" sahut Stephen. Ia menyudahi lamunannya setelah Agatha mengoyak-ngoyak lengannya. "Kamu melamun?" tanya Agatha. Gerak-gerik Stephen rupanya sudah terbaca oleh matanya. Sejenak Stephen ini terdiam. Ia tidak langsung menjawab pertanyaan yang dilontarkan kekasihnya itu. Pikirannya mendadak gusar. Apakah ia telah salah mengambil keputusan itu? Kata Andre selalu terngiang di telinganya. "Aku balik ke apartemen dulu ya." "Dah sayang, jangan lupa kunci rumah setelah aku pergi." Stephen bangkit dari tempat duduknya, mencium kening Agatha, kemudian pergi meninggalkan rumah dan memutuskan kembali ke apartemennya. Agatha termangu dan juga bingung. Ia masih menatap pada mobil Stephen yang kini telah berlalu meninggalkan halaman rumahnya. Ia berharap semoga masalah yang dihadapi kekasihnya itu akan segera menemui titik terang. Pagi itu seperti biasanya, Agatha selalu bersemangat di saat akan berangkat bekerja. Ia sudah menyiapkan satu kotak nasi goreng spesial buatannya sendiri untuk kekasihnya, berharap moodnya akan kembali membaik dengan memakan makanan kesukaannya. Saat hendak ingin memasukkan sekotak nasi itu ke dalam tasnya, Agatha ini teringat akan sesuatu. Sebentar, tapi Stephen kan masuk gak ya hari ini? Dia kan sudah mengundurkan diri. Jadi ya sia-sia dong aku buatin makanan untuknya hari ini. Atau aku ke apartemennya saja ya, tapi di mana? Agatha mulai mengoceh sendiri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Kemudian mengeluarkan ponsel yang berada di dalam tasnya untuk menghubungi kekasihnya. Sambungan terputus. Ia mengernyitkan dahinya. Mungkin Stephen ini masih tertidur sehingga tidak menjawab panggilannya itu. Agatha tetap berpikiran positif agar tidak merusak suasana hatinya yang tadinya memang sudah ceria seperti biasanya. Ia lalu memesan ojek online untuk mengantarkannya ke rumah sakit. Tapi mungkin juga ia harus selalu menunggu jemputan dari Stephen yang juga kadang tidak pasti kapan datangnya. Sekitar 10 menit menunggu, akhirnya kendaraan roda 2 yang ditunggunya pun sampai di depan pagar rumahnya. "Dengan Mbak Agatha," ucap pengemudi ojol tersebut. Agatha menganggukkan kepalanya. Pengemudi ojol itu pun menyodorkan sebuah helm jadul berwarna hitam kepadanya. Kemudian dia mengemudikan motornya dan berlalu pergi. Dalam pekerjaan, Agatha masih sempat mengkhawatirkan tentang keadaan Stephen. Bagaimana nasibnya kelak? Apa pekerjaan yang akan dia ambil setelah memutuskan mengundurkan diri dari rumah sakit? Juga masa depannya nanti bersama dengan dirinya. Semua ingatan itu selalu terlintas di benaknya. Jika ia terus mengingat akan hal itu, maka ia tidak akan fokus pada pekerjaannya. Masalah yang membelit kekasihnya itu rasanya seakan membuat hatinya ini ikut hancur. Keputusan yang diambilnya itu secara tiba-tiba tanpa persetujuannya sama sekali, kini hanya menyisakan buliran tangis yang menjadi beban untuk dirinya sendiri. "Mbak, maaf, kita sudah sampai tujuan," ucap pengendara ojol itu yang kini memberhentikan motornya tepat di depan lobi rumah sakit. Ketika hendak turun, Agatha melihat ada seorang laki-laki yang memakai kemeja putih dengan celana hitam keabuan sedang celingak-celinguk seperti memperhatikan keadaan rumah sakit yang sedang ramai itu. Ia kemudian mencoba mendekati pemuda itu. "Mbak, tunggu." Pengemudi ojol itu menghentikan langkah Agatha. Agatha kemudian menoleh sejenak, mengernyitkan dahinya pada pengemudi tersebut. "Iya Pak, ada apa ya?" tanya Agatha. "Maaf Mbak, mbaknya belum bayar." Hehehe, celetuk pengemudi itu sambil terkekeh. Astaga, iya ya. Dasar pikun aku. "Ini Pak uangnya Pak, kembaliannya ambil aja ya." Maaf ya Pak." Ia kemudian mengeluarkan uang 50.000 dari dompetnya dan memberikannya kepada pengemudi ojol tersebut. Mungkin karena ia terlalu penasaran dengan seseorang yang tidak asing baginya tadi, makanya ia sampai lupa untuk membayar ongkos ojol yang ditumpanginya. Saat ditolehnya, pemuda itu sudah tidak ada di tempat.
dilihatnya lelaki yang celingkukan tadi sudah melangkah duluan masuk menuju lobi rumah sakit. Agatha lalu menyusulnya karena tingkah lakunya yang menurutnya agak sedikit mencurigakan. Ketika hendak mengikuti langkah pemuda tersebut, dari lobi rumah sakit tiba-tiba ada seseorang yang dirasa telah sengaja menabraknya. "Au, aduh, hati-hati dong mas jalannya," sentak Agatha pada pemuda yang menabraknya itu. Ia melihat ke arah pemuda itu, pakaian yang dikenakannya mirip seperti pemuda yang berada di luar lobi tadi. Ia menarik dan membalikkan tubuhnya. Betapa terkejutnya Agatha saat mengetahui wajah dari pemuda yang dianggapnya mencurigakan tadi. Stephen, ia merasa tidak menyangka sekaligus bahagia melihat kekasihnya itu sedang berada di rumah sakit tersebut. "Kamu ngapain di sini? Atau kamu berniat mengubah pemikiranmu soal pengunduran dirimu itu?" Agatha mempertanyakan sebuah hal yang seketika membuat Stephen menjadi salah tingkah. Aku di sini untuk menemanimu lah," sahutnya terbata-bata menghindari inti pertanyaan Agatha dengan membuat 1000 alasan. "Kau ini, Steph, tetap saja tidak berubah," pungkas Agatha dalam hatinya. Agaknya ia tahu kalau kekasihnya itu pandai sekali dalam hal membohonginya. Ia kemudian menarik tangan Stephen dan membawanya ke sebuah taman rumah sakit. "Katakan apa yang kau lakukan di sini?" Agatha ini bertanya lagi pada kekasihnya tersebut. Kini Stephen ini tidak bisa berkelit dan juga berlari. Ia hanya bisa menunduk sambil memainkan ujung telunjuknya. Kemudian mengarahkan pandangannya ke sekitar halaman taman untuk mengusir rasa kegundahan hatinya sekaligus menghindari pertanyaan dari Agatha. Agatha ini mengernyitkan dahinya. Entahlah bagaimana dia bisa jatuh cinta kepadanya. Mungkin karena dia adalah dokter spesialis anak, makanya sifatnya masih tetap layaknya anak kecil yang terus ingin dimarahi ketika ia sudah kepergok melakukan kesalahan oleh orang tuanya. "Steph, pacarmu itu di sini bukan di sana. Padang aku, Steph." Agatha menggoyangkan tubuh Stephen, namun Stephen tetap tidak meresponnya. Padahal dalam hatinya ia ingin tertawa lepas melihat kejengkelan yang dirasakan Agatha padanya. Tapi dalam hatinya ini ia masih malu untuk mengatakannya dan mengakuinya. Bahwa sebenarnya ia tidak bisa memungkiri untuk sepenuhnya bisa ikhlas dan lapang dada meninggalkan profesi yang telah digelutinya ini selama bertahun-tahun. Serta memori kenangan yang masih tersisa di rumah sakit tersebut. Di dalam hatinya ia masih malu untuk mengatakannya dan mengakui bahwa sebenarnya ia tidak bisa memungkiri untuk sepenuhnya bisa ikhlas dan lapang dada meninggalkan profesi yang telah digelutinya selama bertahun-tahun. Serta memori kenangannya yang masih tersisa di rumah sakit tersebut. Melihat kekasihnya ini sedang berdiam diri, Agatha ini nampaknya sudah mengetahui isi dalam pikirannya hanya dengan membaca gelagat bahasa tubuh Stephen. Ia memegang tangan Stephen, menyandarkan kepalanya di pundaknya. "Aku tahu apa yang kamu pikirkan saat ini. Jika kamu memutuskan untuk kembali, maka ya lakukanlah. Hapus semua rasa kekecewaan yang sedang membelit hatimu. Dan yakinlah selalu bahwa aku akan tetap berada di sampingmu, kapanpun di saat kamu membutuhkanku." Agatha meyakinkannya. Ia mendukung apapun keputusan dari kekasihnya itu. Tinggal menunggu saja langkah apa yang nantinya akan diambilnya. Stephen masih tertegun mendapatkan dukungan dari wanita pujaannya tersebut. Tidak disangka bahwa perempuan yang berada di sebelahnya itu pemikirannya begitu dewasa. Walau usianya terbilang masih muda, tapi jiwa semangatnya akan terus berkobar. Energi positif yang ditebarkannya pun membuat Stephen ini kembali bangkit dari keterpurukan yang dihadapinya. Ia mencium kening Agatha, sesekali meremas genggaman tangan kekasihnya itu, seraya membalas atas semua dukungan yang telah diberikan olehnya. "Kamu masuk, Ih. Aku ada urusan sebentar," pungkasnya. "Loh, tapi mau kemana?" tanya wanita ayu itu. Ia penasaran, tindakan apa yang selanjutnya hendak dilakukan oleh kekasihnya tersebut. "Sudah pergi saja, aku tahu kok
dan juga harus melakukan apa. Dan terima kasih karena kamu tidak henti-hentinya memberikan masukan, juga semangat di saat aku yang hampir kehilangan kendali ini. Tetaplah selalu bersama aku sayang, ujar Stephen kepada wanita yang sangat disayanginya tersebut. Mereka berdua melangkah menuju area rumah sakit sambil tetap bergandengan tangan. Sejoli itu tidak peduli walaupun sekitarnya sedang memandangi kemesraan mereka. Agatha masuk lebih dulu, sedangkan Stephen masih terpaku di area luar rumah sakit. Seakan kakinya masih terasa berat untuk melangkah masuk ke sana. "Steph, ayo," Agatha mengajak masuk. Namun Stephen malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Ia merasa belum siap sekaligus ragu. Juga masih terlintas kejadian beberapa hari yang lalu yang membuat keadaannya menjadi seperti ini. "Kamu masuk duluan aja ya, nanti aku menyusul," pungkas Stephen mencari alasan. "Baiklah, aku tidak akan memaksamu. Ya sudah, aku masuk dulu ya." Setelah berpamitan, Agatha ini kembali masuk meninggalkan Stephen yang masih terpaku di tempat yang sama. Saat dirasa kekasihnya itu sudah tidak nampak oleh matanya, Stephen ini memundurkan jengkal demi jengkal langkahnya. Perasaan bersalah itu belum sepenuhnya hilang dari dalam lubuk hatinya. Ia kemudian memanglingkan badannya dan hendak keluar dari kawasan rumah sakit itu untuk lebih berpikir tenang dan tidak tergesa-gesa lagi dalam mengambil keputusan. Wah, astaga, Stephen kaget. Sesaat ingin membalikkan badannya, ia melihat sesosok tubuh wanita parubaya yang dirasanya wajah itu tidak asing baginya. "Dokter, bukankah kamu dokter yang menangani operasi anak saya ya? Beberapa hari yang lalu," ibu itu bertanya padanya. Seketika itu pula ia teringat akan kejadian menyakitkan itu. Matanya mulai berkaca-kaca, hatinya pun menjadi rapuh. Ia kemudian bersujud di bawah telapak kaki ibu itu sambil terus meminta maaf. Semua orang di area tersebut melihat tindakannya yang terkesan aneh, namun tidak dipedulikan olehnya. Ibu itu lalu mengangkat perlahan tubuh Stephen, memeluknya dengan penuh kasih sayang, menghapus tetes demi tetes air mata yang mengalir di pipinya. "Nak, sudahlah, semua ini bukan salahmu. Memang sudah waktunya anak ibu diambil oleh Yang Maha Kuasa. Ibu tidak menyesalinya kok. Yang sudah terjadi ya biarlah terjadi. Jangan merasa bersalah bahwa dokter adalah penyebab utama atas meninggalnya anak saya. Semua ini kan sudah ketetapan takdir, Dok, jadi tidak apa-apa." Seraya ibu yang usianya sudah tidak terbilang muda itu menjelaskan dan memberi pengertian dengan penuh kesabaran kepadanya. Ia merengkuh tubuh Stephen lalu kemudian mengajaknya masuk ke dalam. Mereka berjalan layaknya seorang ibu dan juga anak. Semua mata tertuju pada pemandangan tidak biasa tersebut. Begitupun Agatha yang memberhentikan sejenak pekerjaannya dan melihat ke arah kekasihnya yang sedang terisak dalam pelukan wanita tua itu. Ketika hendak menghampiri kekasihnya, tiba-tiba tangannya ditarik oleh seseorang dari belakang. "Dokter Andre?" ucap Agatha terkejut. "Jangan ke sana, biarlah ini jadi urusan mereka berdua," pinta Andre padanya. Agatha menganggukkan kepalanya. Ia hanya bisa melihat apa yang akan terjadi selanjutnya antara Stephen dan juga ibu itu. "Pergilah nak, lanjutkan tugasmu. Masih banyak orang yang membutuhkan bantuanmu di sini. Jangan sesekali mengorbankan cita-citamu hanya karena kamu merasa bersalah atas kesalahan yang tidak pernah kamu lakukan," pesan ibu itu kepada Stephen. Stephen memeluk erat ibu itu. Suasana pun menjadi haru seketika. Semua orang bergemuruh memberi tepukan tangan serta sambutan meriah atas tindakan mereka berdua. Buliran air mata kini menetes di antara segenap karyawan, staf juga dan juga teman-teman seperjuangan Stephen, terutama ya si Andre dan juga kekasihnya yaitu Agatha. Mereka turut ikut bergabung memeluk Stephen yang masih menangis haru dalam dekapan hangat wanita tua tersebut. Pemandangan menguras air mata juga suara yang bergemuruh itu memancing manajer rumah sakit keluar dan menyaksikan kejadian itu secara langsung. Kemudian dia melangkah maju menghampiri Stephen.
Selamat bergabung kembali di rumah sakit ini. Dr. Stephen Hendardi, pungkas Pak Sujatmiko selaku pemilik rumah sakit itu. Ia mengulurkan tangannya lalu menjabat dengan erat tangan Stephen sembari memakaikan atribut berupa seneli dan memakaikannya langsung di badan Stephen. Ini semua merupakan sebuah kehormatan dan kebanggaan tersendiri baginya ketika jas dinasnya dipakaikan secara langsung oleh pemilik rumah sakit tersebut. Berkat keikhlasan dan ketabahan hati seorang ibu, kini ia bisa kembali merasakan betapa pentingnya arti sebuah masa depan. Stephen kemudian memeluk erat ibu itu. Sesekali tangannya ini menyapu biliran air mata, yaitu air mata kebahagiaan yang keluar dari kelopak matanya. Ia sadar betul bahwa kematian dari anak ibu tersebut bukanlah murni atas keteledoran yang dibuatnya, namun semuanya terjadi atas campur tangan dari zat yang memberi kehidupan. Stephen kini percaya bahwa takdir dan ketetapannya itu adalah nyata. Matanya sendiri sudah menjadi saksi atas peristiwa kelam beberapa hari yang lalu yang sempat juga membuatnya dalam keadaan terpuruk. Kembali ia memandang semua orang yang berada di dekatnya. Betapa terkejutnya dia karena masih banyak orang yang sayang dan peduli padanya. Mereka semua adalah keluarga keduanya setelah orang tuanya. Senyum keceriaan kini terpancar di raut wajahnya. Perjalanan baru telah dimulai. Masa depan sudah menantinya. Jika ia ingin menjadi pribadi yang lebih baik, maka ia harus mengubah sikapnya dan mengesampingkan ego yang telah menguasai dirinya. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Kembali kurasakan hangatnya sebuah keluarga yang tidak pernah diberikan oleh kedua orang tuaku. Selalu bimbinglah aku dan tuntunlah aku di saat jalan yang telah ku ambil itu salah. Tanpa pertolongan darimu itu, aku tetaplah makhlukmu yang bodoh dan tidak akan pernah mengerti arti dari kata bersyukur. Pungkasnya dari lubuk hati yang terdalam. Biarlah momen indah itu tetap seperti ini dan situasi hangat ini janganlah cepat berlalu. Ya, sudah. Sekarang semuanya lanjut bekerja. Dan untuk Dr. Stephen, saya mohon agar tidak mengambil keputusan secara tergesa-gesa. Kepala pimpinan rumah sakit itu memberi himbauan kepada Stephen supaya kelak tidak mengulangi tindakan yang sama. Kemudian, staf kembali ke tugasnya masing-masing. Begitupun Stephen, Andre, dan juga Agatha masih diam terpana menatap Stephen. Mereka masih tidak percaya bahwa akhirnya Stephen memutuskan untuk kembali lagi bekerja bersama mereka di sana. Yuk, aku antar kau ke ruanganmu. Apakah kau tahu? Beberapa hari ini, akulah yang menggantikan tugasmu di sini. Andre mengajak Stephen dan mengantarkannya ke ruangannya. Sambil berjalan, ia terus menggoda sahabatnya itu. Stephen pun hanya tersenyum simpul mendengar ocehan mulut Andre yang tiada henti. Ia sadar, karenanya pula temannya itu harus menanggung pekerjaan yang seharusnya itu dikerjakan olehnya. Bagi Stephen, sosok Andre sudah seperti kakak untuknya. Usianya pun ia terbilang 3 tahun lebih tua darinya. Andai saja kakak kandungnya itu masih hidup, mungkin sekarang usianya juga sama seperti Andre. Namun karena mereka berdua adalah teman, maka tidak ada nama panggilan khusus bagi Stephen maupun Andre. Mereka lebih terlihat nyaman jika dipanggil dengan namanya masing-masing. Ketika sudah sampai di pintu ruangan Stephen, Andre pun kembali melanjutkan tugasnya di lantai bawah bersama dengan Suster Marisa. Ya sudah, aku akan kembali melanjutkan tugasku ya di bawah. Apakah kau tidak ingin mengucapkan terima kasih padaku? Gumam Andre pada kawannya itu. Sengaja ia ingin melihat gambaran senyum di wajahnya, walaupun hanya sepintas. Iya, oke. Terima kasih atas semuanya. Dan maafkan aku juga atas kejadian kemarin malam ya, serunya sembari menggaruk kepalanya. Sudahlah. Apa kau tidak ingin memelukku? Andre merentangkan tangannya. Stephen lalu menyambutnya dengan rangkulan hangat. Keduanya pun kembali ke tugasnya masing-masing.
Dan saat hendak memasuki ruangannya, Agatha pun datang untuk menghampirinya. Ia memeluk kekasihnya itu dari belakang. Stephen kemudian membalikkan tubuhnya, membalas mendekap wanita pujaannya itu. "Ada apa? Sepertinya hari ini kau sangat bahagia ya?" gurau Stephen. "Kenapa? Tidak boleh ya?" "Aku senang, akhirnya kau mengambil keputusan yang tepat," sahut Agatha dengan gembira. "Ah, sudah cukup. Lepas dong pelukannya. Malu itu dilihat banyak orang," buka Stephen yang masih terus menggoda Agatha hingga rona merah di pipi kekasihnya itu keluar. Agatha mengernyitkan dahinya, melepaskan pelukannya dari tubuh Stephen. "Oh iya, ini aku bawain bekal untuk kamu." Agatha mengeluarkan kotak makanan yang berisi nasi goreng buatannya dan menyerahkannya kepada Stephen. "Wih, nasi goreng ya? Pasti enak. Makasih ya sayang." Stephen kemudian mengecup dahi Agatha sebagai balasan perhatian yang sudah dicurahkan kekasihnya itu kepadanya. "Nanti malam dandan yang cantik ya. Kita keluar makan malam," ajaknya pada Agatha. Agatha pun kemudian menganggukkan kepalanya sembari tersenyum kegirangan. Dua sejoli itu pun kemudian kembali melanjutkan pekerjaannya. Hari ini merupakan hari yang membahagiakan untuk Stephen. Ia dikelilingi banyak orang yang masih menyayanginya. Walaupun begitu, semua itu tidak merubah tentang merenggangnya hubungan antara dirinya dan juga orang tuanya. Entah sampai kapan konflik itu akan terus berlanjut. Perseteruan antara anak dan juga kedua orang tuanya itu masih tidak kunjung mereda. Penat lelah dijalaninya dengan sukarela. Apalagi kejadian kemarin merubah sikapnya menjadi lebih dewasa. Melihat para pasiennya tersenyum riang, tubuh letihnya itu seakan dihiraukannya. Capek yang melanda kian lama menghilang dengan sendirinya. Baginya, senyum mereka adalah kepuasan tersendiri untuknya. Tawa mereka menjadikan hari-hari yang dijalaninya ini penuh akan rasa semangat yang terus berkobar-kobar. Perjalanan panjang dan juga masa depan telah menunggu di depan matanya. Ia harus lebih giat lagi mengumpulkan pundi-pundi yang didapatkannya ini dan menabungnya untuk bekal pernikahannya kelak bersama dengan Agatha. Layaknya sepasang kekasih yang tidak akan bisa terpisahkan, mereka berdua merajut jalinan asmara didasari dengan rasa kepercayaan yang tinggi. Sama-sama saling menguatkan, saling memberi dukungan, dan saling berbagi dalam hal sekecil apapun. Kini tiba saatnya, Agatha menunggu jemputan dari sang kekasih tepat di teras rumahnya. Ia mengenakan dress berwarna putih di bawah lutut dan motif bunga yang menggambarkan keceriaan sama seperti yang ada pada dirinya. Entah mengapa warna putih itu menjadi warna favoritnya. Beberapa hari yang lalu, ia juga mengenakan gaun berwarna putih untuk temanya berkencan dengan Stephen. Agatha merapikan rambutnya yang tersibak oleh hembusan angin malam. Rintikan hujan pun tiba-tiba menyambutnya. Ia memundurkan langkahnya, mencari tempat yang aman agar air hujan tidak membasahi tubuhnya, yang nantinya pula akan merusak penampilannya. Ia kemudian melihat jam yang melingkar di pergelangan tangannya. Dilihatnya jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Padahal janjinya siang tadi Stephen akan menjemputnya tepat pada pukul 7. Agatha mulai khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya itu. Ia berjalan berbolak-balik ke kanan, ke kiri, sesekali matanya menatap ke atas langit-langit menunggu hujannya mereda. Rasa gelisahnya sudah tidak dapat dibendungnya lagi. Ia kemudian berlari ke jalan raya yang berada tidak jauh dari rumahnya itu untuk mencari tumpangan atau taksi. Dari kejauhan, terlihat cahaya lampu dari sebuah mobil menyorotinya dan menyilaukan pandangannya. Agatha pun kemudian menyetopnya dan langsung menaiki mobil taksi tersebut. Ia memberi arahan pada pengemudi taksi itu agar melajukan kendaraannya ke alamat yang akan dia tuju. Sekitar setengah jam berjalan, taksi yang ditumpanginya itu mogok. "Loh, Pak, ada apa Pak?" tanya Agatha kepada pengemudi taksi itu yang terus mencoba menstarter kendaraannya. "Maaf Mbak, sepertinya mogok ini," seru pengemudi itu padanya. Agatha pun menjadi bingung harus berbuat apa.
Ia kemudian turun dari taksi dan memberikan selebaran uang 100.000 kepada pengemudi tersebut. "Ini Pak, kembaliannya buat Bapak aja," pungkasnya. Agatha ini kemudian berlalu, menyusuri jalanan yang semakin gelap, disertai gemericik saat hujan yang seakan tidak ingin berhenti. Ia melihat sebuah gang kecil menuju jembatan yang menghubungkannya dengan rumah Stephen. Terpaksa, ia harus menempuh jalanan becek itu agar secepatnya sampai pada rumah kekasihnya. Namun ada yang aneh dengan jalanan itu. Mengapa tidak ada satu orang pun seliweran atau sekedar menumpang lewat di tempat tersebut? Saat hendak ingin menelepon Stephen, Agatha lupa bahwa ia meninggalkan telepon genggamnya itu di rumahnya. Mungkin karena tadi ia terburu-buru dan merasa khawatir akan terjadi sesuatu pada kekasihnya. Di ujung jembatan, nampak beberapa pria berpakaian seperti preman sedang berpesta miras di sana. Duh, bodohnya diriku sampai-sampai meninggalkan ponselku itu di rumah. Terus bagaimana ini? Agatha bingung harus berbuat apa. Ia tidak tahu harus kembali atau tetap fokus berjalan melewati kawanan preman tersebut. Rupanya di sisi yang lain, Stephen telat menjemput Agatha dikarenakan suatu hal. Ban mobilnya tiba-tiba bocor, sehingga mau tidak mau ia harus membawa mobilnya itu ke tukang tambal ban. Ketika mobilnya berhenti tepat di depan rumah Agatha, ia tidak melihat kekasihnya itu menunggunya seperti biasanya di depan teras. Stephen lalu kemudian meneleponnya. Namun, senyap tidak ada jawaban. Ia lalu turun dari mobilnya, melangkah berjalan dan mengetuk pintu rumah Agatha. Lagi-lagi nihil, dan benar-benar sunyi. Kekasihnya itu tidak merespon panggilannya. Apa dia tidur ya? Stephen mencoba menerka-nerka di mana agaknya kekasihnya itu berada. Namun, ia tidak menyadari bahwa pertemuan siang tadi menjadi pertemuan terakhir antara dirinya dan juga Agatha. Di saat kegelisahan ini melandanya, ada seorang tetangga rumah Agatha keluar dan menghampirinya. "Maaf Mas, cari siapa ya?" Seorang ibu yang berusia sekitar 40 tahunan itu bertanya padanya. "Pemilik rumah ini kemana ya Bu?" Stephen bertanya balik kepada ibu tersebut. "Oh, tadi sih saya lihat dia itu berjalan ke arah jalan raya, Mas. Tidak tahu hendak kemana malam-malam begini," sahutnya. "Terima kasih ya Bu atas informasinya." Ia kemudian masuk ke dalam mobilnya dan memulai pencarian mencari kekasihnya. Menurut kabar yang diberikan oleh ibu tadi, Agatha berjalan menyusuri jalan raya yang dilaluinya. Stephen berharap bahwa ada jejak di mana kiranya kekasihnya itu pergi. Ia menyesali perbuatannya yang seharusnya menjemputnya tepat pada waktunya dan tidak meninggalkannya berjalan sendirian di dalam pekatnya malam. Matanya berkaca-kaca, kecemasan yang dirasakannya kini telah menguasai dirinya. Bagaimana jika terjadi sesuatu padanya? Kemudian terselip satu kata di benaknya yang membuat pikirannya ini menjadi tidak tenang. "Di mana kamu sayang?" Ia menaruh harapan besar. Semoga secepatnya ia dipertemukan dengan kekasihnya. Jika tidak, maka penyesalan itu akan menghantuinya seumur hidupnya. Di gang sempit itu, Agatha tidak tahu hendak berbuat apa. Ingin rasanya ia memutar langkahnya, namun rasa gundah di hatinya sudah tidak bisa ia tahan sekali. Setelah berpikir keras, Agatha ini mencoba melawan rasa takutnya. Ia memberanikan dirinya menerobos segerombolan preman pingas itu yang sedang berpesta meneguk minuman keras dalam satu gelas yang digilir. Mata para preman itu meliriknya saat kaki Agatha sudah mulai melangkah melewati mereka. Pandangan mereka tidak lepas dari tubuh molek Agatha, sehingga beberapa dari mereka pun mulai meneguk air liurnya. Ada mangsa cantik tuh." Salah satu preman itu memberikan kode. "Sikat, keburu kabur nanti," balas seorang temannya. Preman itu mulai mengepung langkah Agatha. Kini ia tidak tahu lagi harus berbuat apa. Harapan satu-satunya adalah semoga saja nasib baik masih berpihak kepadanya. "Wah, cantik benar bro, seksi lagi," ucap preman yang bertubuh kekar itu kepada kawannya.
Maaf, tolong biarkan aku lewat. Buru-buru Agatha mempercepat langkahnya, namun lagi-lagi mereka menghadangnya. Mau kemana nih? Buru-buru banget. Preman itu sudah mulai berani mencolek dagu Agatha. Tolong ya, jangan kurang ajar. Agatha mulai melawan dan juga memelototi preman yang kini sedang menggenggam erat pergelangan tangannya. Bawa dia ke markas kita, cepat. Pinta pemimpin para preman tersebut agar secepatnya menyeret Agatha ke markas mereka. Mereka lalu membawa Agatha ke sebuah tempat di mana para kawanan preman itu biasa berkumpul. Mulut Agatha dibekap oleh kumpalan kain putih, juga tangannya sudah dalam keadaan terikat. Perlahan, air matanya menetes. Ia hanya bisa pasrah dengan keadaannya saat ini. Ingin sekali rasanya ia berteriak sekuat tenaga. Namun, apa dayanya? Kini hanya isak tangisan yang bisa ia keluarkan. Sepetak tempat kumuh dan kotor terpampang nyata di depan matanya. Mungkin itulah yang dimaksud markas preman bajingan tersebut. Bak! Preman yang tadinya menyeretnya kini melemparkan tubuhnya pada kasur lantai kumuh di sudut ruangan itu. Akibatnya, baju yang dikenakan Agatha menjadi tersingkap ke atas, membuat paha mulus milik Agatha itu terlihat. Salah satu dari mereka mencoba mendekatinya, melepas kumpalan kain yang membekap mulutnya, juga ikatan yang membelit tangannya. Cuy, kalian semua biadab. Agatha menyemburkan ludahnya pada preman yang berada di depannya itu. Preman itu menyapi ludah yang terkena di pipinya itu dengan tangannya, lalu dijilatnya. Semakin ia melihat kemarahan yang ada pada diri Agatha, semakin tinggi pula puncak hawa nafsunya. Shh, santai saja sayang. Malam ini kita akan bersenang-senang. Hahaha. Tawa preman itu menggelegar disusul gerakan dari para kawanannya. Sudah bos, buruan, langsung sikat aja. Seru salah satu anak buahnya yang nampaknya juga tidak sabar, ingin segera mencicipi tubuh molek milik gadis malang tersebut. Mereka kemudian mendekati Agatha dan saling membagi tugas. Satunya memegang dengan erat tangan Agatha, satunya lagi memegangi kaki Agatha, supaya nantinya ini tidak ada perlawanan darinya. Sedangkan preman bertubuh kekar itu yang diduga bos dari mereka mulai menumpangi tubuh Agatha, sembari tangannya ini membelai pipi Agatha yang telah banjir dengan air mata. Dan cerita pun akhirnya berlanjut ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya dan bagaimana nasib dari suster Agatha ini di tangan para preman itu, jadi kalian tetap terus stay tune di channel ini. Dan jangan lupa nantikan kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Jangan lupa untuk kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini ya teman-teman. Karena dengan kalian menyalakan lonceng, kalian akan terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan ceritanya? Saya pun sama. Jadi nantikan terus di channel ini. Video ini saya akhiri ya teman-teman. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.